Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba awil hadna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirat jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan anugerahnya kita bisa digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, hingga dengan kesibukan kita pada hari ini kita masih bisa menghadiri satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Nabi mengatakan raudhah min riyadil jannah. Jadi taman surga. Jadi taman surga di dunia ini adalah majelis ta'lim. Kalau Anda misalnya bertemu dengan satu taman surga, kira-kira mau mampir nggak, Bu? Mau. Kan begitu kan? Jadi diibaratkan taman surga. Kenapa? Karena memang yang diajarkan adalah ajaran-ajaran surga. Ajaran-ajaran yang bisa mengantarkan kita, membawa kita ke dalam surga. Tidak ada satupun yang kita inginkan kecuali kita mati dan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa surga? Karena dalam surga tidak ada lagi rasa capek. Kalau di dunia kita kerja capek, di surga itu enggak capek. Apa yang kita inginkan langsung Allah kasih. Walakum fiha ma tashtahun. Dan di dalam surga ini apapun yang kalian inginkan, kalian akan mendapatkan. Dan apapun yang kalian minta, kalian akan peroleh ke surga. Nah, pada kesempatan kali ini temanya bukan dari saya ini. Ini temanya dari Husein. Tentang bagaimana kita memahami salah satu yang ada di dalam akidah kita tentang persoalan bidadari surga. Sekali lagi bukan tema saya nih, tema Husein. Jadi kalau ditanya siapa yang menggerakkan, Husein, saya ikutin aja lah. Akhirnya saya harus mencari ayat-ayat Quran yang berbicara tentang persoalan bidadari surga, yang nanti tugas kita selain memahami apa itu bidadari sebagai konsep akidah, tapi juga kita bisa meneladani. Karena apapun yang diciptakan oleh Allah tentu ada pelajaran yang bisa dipetik, ada pesan moral yang bisa diambil. Nah, kalau kita ingin memahami seperti apa surga yang di dalam akidah kita itu disebutkan, itu ada beberapa ayat. Ada sejumlah atau sekitar 6 ayat yang berbicara tentang persoalan bidadari surga. Yang sebagian besar ayat yang berbicara tentang bidadari surga itu surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, surat ke-55 di dalam Al-Quran. Kemudian ada surat Al-Baqarah, 1 ayat. Kemudian ada surat An-Naba, 1 ayat. Tapi hampir sebagian besar itu dibicarakan di dalam surat Ar-Rahman. Bidadari ini adalah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk orang-orang beriman. Makanya di dalam bukan cuma beriman, tapi beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah. Tuh. Berikan kabar gembira kepada siapa? Orang yang beriman. Apakah cukup beriman doang? Enggak. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Orang beriman dan amal soleh.
beramal soleh. Kalau cuma iman doang tapi nggak amal soleh, meninggal masuk surga tapi disiksa dulu. Tapi bukannya orang beriman udah pasti beramal soleh? Belum tentu. Beriman itu udah pasti, Ustaz. Biasanya kalau udah beriman. Belum tentu. Makanya disebut alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, alladzina amanu itu yang bukan. Nah, ini yang beriman, ini yang pasti ini. Orang beriman itu belum tentu beramal soleh. Ada nggak orang beriman ada yang nggak sholat, ada nggak? Ada. Berarti dia iman, dia Islam, tapi belum beramal soleh. Maka imannya itu tapi hanya awalnya maaf ya, awalnya pasti pertama-tama pasti syahadat dulu. Itu kan yang ditunjukkan bahwa ini dia benar-benar bersaksi itu. iya, tapi belum beramal soleh. Jadi begini dulu, didengarin dulu ya. Saya jelaskan dulu nih, supaya jangan terpotong-potong nih. Jadi iman itu adalah meyakini dengan hati. Tapi kalau meyakini dengan hati, tidak diucapkan dengan lisan, dia mati, disiksa di neraka kekal. Dalam hatinya bilang, saya beriman kepada Allah, tapi dia nggak mau ucapin. Itu dianggap belum Islam. Bukan mengucapin, tapi dia mengerjakan, Ustaz. Nanti saya dengar dulu ceritanya. Belum. Masih panjang Bu, ini masih mukadimah. Sabar. Ada pertanyaan. Jadi iman itu kan ada 3, ya kan? Ada 3 idealnya, 3. Kalau orang mengucapkan syahadat, mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hatinya enggak meyakini, itu namanya munafik. Tuh, dengerin dulu Bu. Ini bertahap nih. Ya, artinya munafik dia nggak yakini. Ada orang yang kufur hatinya, ucapannya kufur, dia kafir, bukan Islam. Tapi ada yang hatinya beriman, dia nggak ucapin, dia masuk neraka juga, kekal di dalam neraka. Tapi kalau hatinya beriman, dia ucapkan, itu masih dianggap Islam, belum beramal soleh. Itu enggak dianggap mukmin sejati. Tuh, mukmin sejati itu adalah 3 harus dilakukan. Yang pertama, dia di hati dia mengatakan iman, lalu dia ucapkan, lalu dia implementasikan konsep itu, namanya mukmin. Kita belum mukmin. Kita belum mukmin, masih dalam proses beriman. Kalau mukmin, udah pasti dia orang sukses. Itu mukmin. Qad aflahal mukminun. Orang beriman, mukmin pasti sukses. Amin. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang benar-benar beriman, yang pertama, kalau dia ngerjakan sholat khusyuk. Ibu khusyuk nggak sholatnya? Saya tanya khusyuk nggak? Berarti belum khusyuk. Berarti belum beriman dalam pengertian sebenarnya. Belum sejati, tapi dalam proses menuju iman yang sejati. Nah, orang yang seperti itu dianggap belum beriman dalam pengertian sebenarnya, tapi masih dalam proses. Tapi Allah tetap memberikan pahala, nggak usah khawatir. Harus berusaha. Ya, artinya ini masih dalam proses. Kalau dalam proses berarti semuanya Allah akan nilai. Saya jadi lupa, saya ini dipotong-potong terus tuh. Buat siapa? Buat orang beriman dan beramal soleh. Makanya dipisah 2. Itu berarti kesimpulannya ada yang masih imannya belum beramal soleh. Ini harus beriman beramal soleh. Siapa? Buat laki-laki. Siapa mereka yang diberikan buat laki? Annalahum azwajum walahum azwajum mutahhar. Bagi mereka yang laki-laki dikasih bidadari, perempuan dikasih apa? Bidadari. Emangnya buah bidara? Buah bidara itu buat orang mati. Ada buah bidara kan?
Buat orang mati. Daun bidaranya buat orang mati tuh. Itu mah buat mandiin. Iya, kalau buahnya buat apa? Nggak tahu, bukan bidadara. Tetapi perempuan itu nanti ketika meninggal dalam keadaan amal soleh, itu akan menjadi istri dari suaminya di dunia yang masuk surga. Ketemu lagi. Kata ibu-ibu, bosan lah. Dia mulu. Nggak ada bosan. Di surga itu cemburu udah nggak ada. Nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa bosan, nggak ada rasa dendam, nggak ada. Semua perempuan-perempuan yang beramal soleh, beriman, ketika dia masuk surga itu dikembalikan dalam keadaan muda. Nggak ada orang tua berarti ya? Nggak ada orang tua. Yang ompong juga nggak ada yang ompong. Siap-siap nyompong nggak ada tuh. Nanti yang ompong giginya baru lagi. Jadi umurnya sekitar 16 tahun. Dan semuanya sama tuh. Nanti semuanya sama nih, umur 16 tahun semua. Ya SMA. Dan di surga nggak ada lagi sekolah. Sekolah capek, ada ujian. Pokoknya tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah, buang air besar tidak ada, buang air kecil nggak ada. Makan apa yang diinginkan ada. Hasil dari makan itu menjadi keringat, keringatnya baunya wangi. Beda kalau kita keringatan sekarang. Itu baunya Masya Allah. Nah, yang bisa merasakan kan suaminya. Masa kita mau cium baunya? Itu baunya luar biasa. Tetapi nanti ketika di surga, para istri-istri itu akan kembali ke suaminya. Wah, suaminya disiksa dulu di neraka. Iya, tapi nanti kan masuk surga juga di akhir. Istri juga disiksa neraka kalau masih banyak amalan yang kurang bagus kan. Tapi nanti tetap masuk ke dalam surga. Kalau dia masih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pasti akan masuk surga. Dan itu perkataan Nabi. Cuma kapan masuk surganya? Nunggu dulu, direbus dulu, digoreng dulu, dipanggang dulu. Tapi emangnya enak direbus? Dipanggang enak. Jangankan dipanggang, kita kena api aja udah rasanya gimana itu? Iya. Nah, gimana kalau seorang perempuan suaminya ada banyak tuh? Ada suami satu meninggal dikawin lagi. Atau dicerai dikawin lagi. Kira-kira siapa suaminya? Sekarang suaminya yang pas kamu dulu ya. Ya, ini kan bicaranya perempuan. Pasti Ya. laki-laki yang kawin, perempuan nggak mungkin satu. Masa perempuan nggak kawin? Ibu kawin nggak? Kawin kan? Perempuan kawin. Nggak mau kalau juga maaf ya, kalau nggak Iya. juga buatin aja, kalau nggak salah. Ini kan bicara tentang di surga nanti dapat bidadara atau bidadari, kan begitu ceritanya. Nah, gimana kalau perempuan itu menikah lagi? Dapat apa? Dapat apa? Dapat suami lagi yang lain kan? Nah, sekarang suami yang mana nanti di surga? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Yang mana, Bu? Yang soleh katanya. Yang kedua? Yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Kalau semuanya soleh? Yang terakhir. Jadi ada hadis Nabi mengatakan ayyuma imra'atin tazawwatu fi anha zawjiha wa tazawwajat ba'dahu fahiya li akhiri azwajiha. Kata Nabi, barang siapa yang perempuan suaminya meninggal lalu kemudian setelah itu dia menikah lagi, maka perempuan itu nanti suaminya itu yang terakhir. Di mana? Di surga. Makanya para sahabat Nabi pernah bilang sama istrinya, kalau kau ingin bersamaku lagi nanti di surga, kalau saya meninggal jangan kawin lagi. Karena istri tuh dia. Istri. Nggak boleh tuh dia. Bukan nggak boleh. Mau kawin lagi boleh, nggak apa-apa. Ini kan persoalan suami yang mana. Yang mana aja nggak apa-apa, yang penting di surga, Ibu ya. Mau suami nomor 1, 2, 3, tetapi Nabi mengatakan yang paling akhir. Di sini ada yang menikah 2 kali. Belum, mudah-mudahan jangan sampai.
Kalau nggak mau nikah 2 kali, ya meninggal duluan, suami dulu. Suaminya jangan meninggal duluan. Betul ya? Iya, malah kita minta yang meninggal duluan ya daripada suami. Itu jadi putus. Nanti kalau istrinya meninggal duluan, suaminya kawin lagi. Ya, udah meninggal. Iya. Udah nggak Nggak ngeliat. Udah rasa cemburu ya kan? Udah lain alam kita. Berarti nanti suami itu kalau istrinya 4, 4-4-nya sama dia. Itu ngaco kan? Bukan ngaco kan, ini yang terakhir kan. Pertanyaannya kan suami, ini suami nih. Kan kalau perempuan suami yang terakhir. Kalau suami kan dapat bidadari dan dengan istrinya. Kalau istrinya 4, 4-4-nya dapat dia. Jadi memang begitu, ajarannya begitu. Tetapi nanti di surga nggak ada rasa cemburu. Di dunia cemburu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut dari hati mereka itu gil. Gil itu iri hati, dengki, dendam, marah, udah nggak ada lagi. Nggak ada, saya cemburu sama istri kedua, nggak ada cemburu, Allah udah cabut. Semuanya senang, senang semua, nggak ada yang tidak senang. Itu bagi para istri. Jangan lagi bilang dapat bidadara. Emangnya pramugara? Kalau ada pramugara, ada pramugari. Bidadari, bidadara. Suami iya. Kalau suami ada teksnya, ayat Qur'annya. Kalau istri ada hadisnya yang mengatakan untuk apa? Suami yang terakhir. Yang terakhir. Ibu mau suami yang pertama atau yang terakhir? Kalau mau yang pertama, jangan kawin. Ya kalau suaminya masuk surga. Hah? Kalau suaminya murtad misalnya, naudzubillah ya, ya nggak akan dapat suami itu. Sendirian. Bengong aja. Tapi nggak usah khawatir, di surga itu nggak ada bengong. Semuanya nikmat, kenikmatan semua dikasih. Tidak ada bengong. Oh nggak ada kerja, nggak ada nyuci piring, nggak ada itu. Nyuci pakaian, nggak ada. Semuanya udah ditanggung. Kalau nyuci juga di surga, ngapain kita? Semuanya sudah disebutkan. Walakum fiha ma tastahun walakum fiha ma tad'un. Kata Allah dalam Al-Qur'an itu, apa yang kalian inginkan itu Allah langsung. Dan apa yang kalian minta Allah langsung kasih. Jadi nggak ada bahasanya itu kita bekerja keras untuk dapat. Misalnya kita mau makan pisang, kita pergi ke Mandora. Kan capek tuh. Beli pisang, pakai duit kerja dulu. Kan capek. Di surga enggak, apapun yang kalian inginkan langsung Allah kasih. Tinggal menikmati. Maka disebut dengan Jannatun Na'im. Surga di mana tempat kenikmatan. Enggak usah khawatir. Surga disebut dengan Darussalam, rumah keamanan dan kedamaian. Tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa iri. Kalau kita ngobrol semuanya tentang hal-hal yang penuh dengan kenikmatan, salam, perdamaian. Makanya di dalam surga hati-hati yang kotor udah hilang. Surga. Nah, kita kembali ke konsep bidadari surga. Dan bidadari surga ini buat laki-laki. Karena dalam Al-Quran disebutkannya seperti itu. Nggak usah cemburu, memang ini Allah punya ketentuan. Mau cemburu Ustaz, nggak bisa ini, nggak adil. Ya kritik aja Allah itu. Nanti mukanya bengkak-bengkak loh. Iya, hati-hati itu. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan ada 6 ayat yang berbicara tentang bidadari surga, dan nanti kita bisa meniru apa yang menjadi kualitas atau sifat yang melekat di dalam diri para bidadari itu. Yang pertama, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 25, walahum fiha azwajum mutahhar. Di dalam surga itu bagi orang-orang beriman dan beramal soleh ada istri-istri yang disucikan. Azwajum mutahhar itu artinya para bidadari suci. Maksudnya apa? Mutahharatun
minal aqdari wal adnasil hissiyah wal ma'nawiyah, yaitu tersucikan dari segala bentuk kotoran, baik yang bersifat material maupun non material. Yang material apa? Enggak pernah haid, enggak pernah nipas, enggak ada debu-debu tuh di kulitnya. Kalau kita kebanyak daki, we. Banyak daki kan? Oh, sok dia kakinya ini. Ya ada lah, kan ada yang banyak, ada yang sedikit, kan ada kan? Artinya ada dakinya, dia bersih, bersih. Yang kedua, bersih bukan dari kotoran-kotoran yang material, material yang terlihat ya. Maka disebut dengan hissiyah, itu terlihat material. Kotoran kambing, kotoran kebo, itu namanya material. Kalau kotoran yang tidak terlihat, itu yang disebut dengan hadas. Kalau dalam fikih ada najis, ada hadas. Kalau najis, misalnya kita injak kotoran sapi, tinggal dibersihin aja, dibersihin. Tapi kalau hadas, misalnya kita mau sholat belum wudu, berarti hadas kecil. Kemudian kita misalnya suami istri berhubungan badan malam, mau sholat subuh, namanya hadas besar. Kalau hadas kecil menghilangkannya dengan wudu, hadas besar menghilangkannya dengan mandi. Itu hadas. Maksudnya najis secara immaterial, tidak terlihat. Kotor secara tidak terlihat. Tapi kalau kotor secara terlihat itu ada najis. Misalnya pakaiannya, badannya terkena najis, itu namanya hadas. Namanya najis, bukan hadas. Itu harus pahami ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah perempuan yang disucikan oleh Allah, bidadari suci itu artinya secara material dia tidak ada kotoran. Haid aja nggak ada. Nifas nggak ada. Nggak ada ingusan. Ingusan nggak ada tuh. Ingkan kita kan ingus. Keluar mutut. Apalagi keluarnya kayak balon tuh. Serut, serut, serut. Anak kecil kayak pilek tuh. Itu nggak ada tuh. Tamakhut tuh ya. Tidak ada keluar ingus, bersih. Dan hatinya bersih. Jadi hatinya tuh bersih. Tidak ada sifat dendam, sifat iri hati, sifat dengki. Kalau kita kan hidup di dunia ini kan banyak sifat-sifat itu. Rakus kadang-kadang. Ya kan? Betul Bu ya? Kadang-kadang iri hati. Ada tetangganya beli motor. Dia sakit kepala, meriah. Dia dapat rezeki lagi tuh tetangganya. Beli mobil. Dia mulai kena apa? Darah tinggi. Naik. Suaminya kemudian dapat rezeki, renovasi rumah menjadi lebih bagus. Kena stroke. Kenapa? Karena lihat itu, dipikirin terus. Pas tetangganya kawin lagi. Yang laki-laki mati dia. Alhamdulillah kagak gitu. Belum. Enggak. Belum. Enggak ada model. Nanti saya provokasi biar menjadi. Jadi tidak ada sifat-sifat seperti itu tuh. Makanya kita disuruh mencontoh sifat bidadari itu hati bersih. Hati bersih itu maksudnya janganlah iri sama orang. Kalau ada saudara kita mendapatkan nikmat, kita harusnya bersyukur. Alhamdulillah dia dapat nikmat dari Allah. Dan alhamdulillah saya masih diberikan nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat kesehatan. Begitu caranya. Sehingga ada sifat iri nggak ada. Kenapa? Karena sifat ini yang membuat orang terpecah belah. Umat Islam itu bisa berantem karena iri itu. Dan bahkan ada seorang diceritakan oleh Nabi pada saat ketika Nabi sedang bersama-sama dengan yang lain, itu Nabi bilang, nanti di lorong ini nih muncul nih penghuni surga. Tiba-tiba muncul ada seorang laki-laki habis wudhu, pegang sendal, orang yang sangat sederhana. Pada kesempatan yang lain ketika Nabi sedang berbicara dengan sahabat-sahabat yang lain, Nabi bilang lagi, nanti dari lorong ini akan muncul penghuni surga lagi. Muncul orang yang sama. Pada kesempatan yang ketiga ketika Nabi lagi berkumpul, Nabi bilang lagi, akan ada muncul penghuni surga dari lorong ini. Muncul orang yang sama.
Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, penasaran kira-kira apa sih amalannya nih sampai dia disebut penghuni surga padahal belum mati. Akhirnya diikutin sampai rumahnya, sampai di rumah dia menginap 3 hari 3 malam. Lalu kemudian disetujui oleh yang punya rumah itu yang penghuni surga tadi. Lalu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Amr bin As ini, dia perhatiin setiap hari 3 hari 3 malam dia perhatiin apa sih amalannya. Sampai dia disebut Nabi penghuni surga. Setelah dia perhatiin, ternyata amalannya amalan biasa aja, nggak ada yang istimewa. Tahajudnya cuma 2 rakaat, tambah witir 3 rakaat 2-1. Jadi witir itu bukan 3 rakaat sekaligus ya. Kalau mazhab Syafi'i tapi 2-1. Kalau sholat yang 2 rakaatnya kita bilang usolli sunatan minal witri rakaataini. Kan dikit lagi mau Ramadan nih. Nah, nanti pas 1 rakaatnya kita bilang usolli sunatal witri rakaatan. Yang pertama pakai minal witri, yang kedua langsung usolli sunatal witri rakaatan. Itu cara bacanya gitu. Setelah 3 hari 3 malam, sahabat Nabi ini lalu dia bilang sama orang itu, saya sebenarnya menginap dan bermalam di rumahmu ini cuma ingin tahu saja kira-kira apa sih amalanmu sampai Nabi bilang kau ini penghuni surga. Ternyata saya perhatikan nggak ada yang spesial. Kalau martabak kan ada yang spesial loh. Kalau spesial biasanya telurnya 3, ya kan? Kalau yang tidak spesial buat orang-orang menengah ke bawah telurnya 1, rasanya nggak ada. Kalau martabak kalau telurnya banyak kan rasanya enak tuh. Bahasanya begitu. Nggak ada yang spesial, nggak ada yang khusus. Apa kata orang itu? Ya seperti yang kau lihat. Tapi ada satu, saya punya sifat. Saya ini nggak pernah iri hati dan dengki dengan semua nikmat yang diberikan Allah kepada saudara-saudara saya yang muslim. Yang lain. Oh ini mungkin yang membuat engkau disebut sebagai penghuni surga, kata sahabat Nabi itu. Pantas Nabi mengatakan akan muncul seorang penghuni surga. Nabi tahu karena Nabi diberitahu oleh Allah. Jadi orang ini belum meninggal sudah disebut penghuni surga. Kenapa? Tidak punya sifat hasad, iri hati dan dengki. Maka ibadah boleh saja tidak seperti orang lain. Kan banyak orang ibadah biasa aja, tapi sifat hasadnya nggak ada sama orang. Semuanya dia syukuri, dapat apa aja syukuri. Ada orang dapat nikmat juga dia syukur. Alhamdulillah Allah kasih nikmat ke dia. Dan alhamdulillah juga Allah kasih saya kesehatan. Jadi begitu. Artinya apa? Anda mau masuk surga, hilangkan sifat hasad itu. Selain sholat wajib juga dilaksanakan, sholat yang lain dilaksanakan. Tetapi kalau masih ada sifat hasad, belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Jadi intinya mudah. Dan para bidadari-bidadari surga itu sudah dibersihkan itu. Azwajum mutahharah, dibersihkan. Dari yang kotor secara material maupun secara non-material. Yang secara non-material itu tadi penyakit-penyakit hati. Nah kalau kita ingin mencontoh bidadari surga, yang pertama adalah bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang kotor. Insya Allah Anda akan masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisap lagi. Kenapa? Contohnya sahabat Nabi tadi tuh langsung masuk surga. Ini luar biasa. Kedua, di dalam surat Ar-Rahman ayat 70 itu disebutkan lagi fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang cantik hatinya, cantik luarnya. Mukanya cantik. Pernah Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah perempuan-perempuan yang beriman yang soleha itu lebih cantik dari bidadari surga atau tidak?" Apa kata Nabi? Lebih cantik dari bidadari surga. Ditanya lagi, kenapa mereka lebih cantik dari bidadari surga? Karena mereka melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa, dan lain sebagainya. Maka mereka nanti di akhirat, di surga akan lebih cantik dari bidadari surga. Nabi mengatakan ajmalun nisa, perempuan-perempuan tercantik. Jadi bidadari nggak ada apa-apanya dengan ibu-ibu nanti nih. Yang pesek akan mancung. Ini pesek nih kan? Mancung.
Pokoknya semua jadi cantik. Kenapa? Tidak ada lagi suami mengatakan, daripada istri saya lebih bisa bidadari. Dia lebih cantik dari bidadari kok. Tetapi memang haknya dia nanti kepada suaminya. Nggak usah khawatir saya, nanti kita ketemu lagi dengan istri ente. Ustaz bilang tadi yang terakhir, suami yang terakhir. Iya kan yang terakhir ini, masa mau cari lagi? Ini diprovokasi. Kok orang sudah tenang-tenang dari provokasi. Tadi bilangnya gitu ya. Bagi perempuan, kalau dia mau kawin lagi juga nggak apa-apa. Jadi yang perempuan yang kedua jadi terakhir juga buat dia. Misalnya. Sebelum istrinya maju, saya dulu yang masuk gitu. Hah? Sebelum istrinya maju, saya dulu yang maju. Dia bisa bergerak duluan kabur. Nggak kena. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah kata Allah dalam Al-Quran, bidadari surga itu dalam surah Ar-Rahman 72. Ditulis suratnya itu ibu, nanti dicek. Ada itu kan? Ar-Rahman ayat 72 itu disebutkan hurum maqsuratun fil qiyam. Apa artinya? Dia berada di tempat, nggak keluar, nggak kemana-mana di kemah itu. Ibu tahu berapa panjang lebarnya kemah itu berapa? Buat orang beriman 60 mil. Situna mila. Anda bayangkan 1 mil berapa kilo? Berapa kilo? Saya juga nggak tahu ya. Mau ngukur 1 mil berapa kilo? Coba cari di itu 1 mil berapa kilo? 1000 kilo. Coba dicari itu di HP 1 mil berapa kilo? Nanti dikali 60 mil itu tendanya. Gede, kalau tendanya gede berarti bidadarinya banyak. Nanti suami nggak bisa dong capek. Tidak ada rasa capek. Anda bayangkan itu. Tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa capek, semuanya penuh dengan kenikmatan. Istri juga sama. Jadi istri mungkin kalau kita ibaratkan, mungkin koordinatornya para bidadari. Kok ada koordinator kan? Nah, dianggap mungkin koordinatornya para bidadari lah. Karena istri-istri kita itu termasuk yang paling cantik di antara para bidadari. Itu enaknya. Dan ini memberikan pesan moral kepada kita, kalau jadi perempuan jangan suka keluaran. Jangan suka kelayaban. Apalagi sih bahasa Betawi itu kelayaban, apalagi? Keluyuran. Apalagi? Kalau tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan misalnya karena kerja, ya nggak apa-apa. Ke pasar, nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak ada kebutuhan, nggak kemana-mana, jangan juga ke luar. Itu sama dengan bidadari hurum maqsuratun fil qiyam. Jadi pingit di dalam kemah-kemah atau tempat-tempat atau kamar-kamar yang dimiliki orang-orang beriman yang diberikan oleh Allah. Yang luasnya 60 mil. Nanti di rumah dicari tuh 1 mil berapa kilo. 1 mil 1600 kilo. Kali 60. 1 kilo berapa meter? Kita aja punya rumah 120 meter aja udah gede tuh. Ini 1 kilo 1000 meter. Ini 1600 kilo. Dikali lagi 60. Kira-kira luasnya di mana itu? Dari Palmera ke mana itu? Kebun jeruk. Oh masih dekat itu. Sampai seterusnya. Se-Indonesia. Misalnya seperti itu. Kira-kira luas nggak, Bu? Luas. Ya karena bagi Allah yang disebut dengan surga arduhas samawati wal ard. Itu luasnya antara langit dan bumi. Jadi nggak usah khawatir. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Maka bagi perempuan seharusnya idealnya itu tidak keluar dari rumahnya kecuali kalau ada kebutuhan. Misalnya mau ngaji, boleh. Mau bekerja, silakan. Islam tidak melarang perempuan bekerja. Yang penting menjaga adab dan etika dan untuk kebutuhan keluarga. Nah, kalau seandainya tidak ada persoalan seperti itu, lebih bagus kalau di rumah. Idealnya melaksanakan tugas-tugasnya di rumah. Makanya ada fikih.
di dalam persoalan haji atau persoalan berpergian. Kalau berpergian harus ada mahramnya, itu fikihnya. Kayak haji itu Haji harus ada mahramnya. Itu artinya apa? Supaya menjaga kemuliaan, kehormatan dari perempuan. Bagaimana kalau dia nggak punya suami, punya mahram? Yang dimaksud mahram itu ada keamanan. Jadi hadisnya memang mengatakan perempuan itu kalau melaksanakan berpergian selama 1 hari 1 malam itu harus ada mahram. Pada zaman Nabi mungkin, karena zaman Nabi pada saat itu banyak hal-hal yang bisa membahayakan perempuan kalau keluar. Maka perlu ada orang yang mengantar, disebut mahram. Tapi zaman sekarang ilatnya dari hadis itu, yang dimaksud ilat itu adalah alasan hukumnya adalah soal keamanan. Kalau seandainya sudah aman, silakan. Tapi bagusnya tetap didampingi oleh mahram. Bisa dipahami nggak, Bu? Makanya ada orang kemarin itu di Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Tiba-tiba dia tarik tuh hajinya. Dia udah daftar, padahal tahun depan dia mau berangkat, dia tarik. Kenapa? Dia nggak ada mahram. Bercadar, dia nggak ngerti fikih. Kenapa? Yang disebut mahram itu adalah kalau tidak ada lelaki yang bisa mengantarkan, kan tidak semuanya orang bisa pergi haji. Suami istri, paling ada istrinya, ada suaminya. Kalau suami lain, kalau istri dia harus dengan suami. Tidak harus. Kalau memang sudah waktunya dia berangkat, dia sudah punya dan aman, maka negara menjadi mahramnya. Yang penting ada keamanan. Ini salah fikih. Akhirnya dia cabut, nggak bisa kembali lagi. Kalau dia mau daftar, sampai 20 tahun lagi baru bisa. Itu namanya bodoh. Makanya harus ada ilmu. Dia bilang saya nggak punya mahram, saya nggak boleh berpergian kalau nggak ada mahram. Hadisnya memang begitu, tetapi hadis itu bisa dikontekstualisasikan dalam konteksnya dan bisa dicari yang disebut dengan ilatnya itu. Kalau dalam orang fikih, ilat itu artinya alasan hukum kenapa hadis itu muncul pada zaman Nabi karena belum aman. Orang bisa dirampok, bisa dibegal, bisa diculik dan sebagainya. Tapi sekarang aman. Ibu kalau jalan di sandang aman itu. Banyak security. Dia kan suka mundar-mandir. Coba aja, ada nggak penculikan di sandang? Pernah dengar ada penculikan di kompleks sandang? Nggak ada. Coba di sini pernah nggak dengar ada penculikan anak perempuan? Ada nggak? Aman dari pagi sampai dari subuh sampai subuh lagi tetap ramai Kemanggisan. Kalau motor, iya. Artinya dari segi itu dianggap sudah aman. Jadi konsep yang ketiga adalah yang bisa ditiru dari bidadari surga itu adalah jangan keluar keluyuran atau ngayap kalau tidak ada kebutuhan. Kan anak-anak sekarang ini yang perempuan-perempuan jam 2 aja saya pernah lihat mundar-mandir di depan, Bu. Ngapain? Bukan di rumah tidur kan? Ya kan saya pulang kadang-kadang suka malam kalau ngajar. Bukan nemenin perempuan. Kalau pulang kan kelihatan tuh. Kadang-kadang ngajar itu jam 12 selesai, ngobrolnya 2 jam sampai jam 2. Tuh begitu namanya laki-laki. Lebih banyak ngomongnya ketimbang ngajarnya. Ngajarnya setengah jam, ngobrolnya 2 jam. Karena apa? Ada kopinya, ada temennya, kan jadi lama. Apalagi kalau dia perokok, lebih lama lagi tuh cerita. Itulah orang Kemanggisan. Enggak jelek, itu bagus. Artinya apa? Kalau dia sering tidurnya malam, berarti menjaga keamanan kampung. Yang berikutnya adalah di dalam surat Ar-Rahman, cari 56 sampai 58. Siapa yang mau baca? Silakan. Ya, silakan. Dibaca 56 58 Ar-Rahman. Artinya? Di dalam surga itu ada 7
Nah, jadi cirinya adalah apa? Qasiratut tarf. Nggak boleh langsung berarti mandangnya ya. Dia enggak pernah begini tuh. Menunduk. Jadi menundukkan pandangan. Dan yang disebut dalam fikih namanya ghaddul basar. Menundukkan pandangan. Bukan cuma buat perempuan, laki-laki sama. Dia menundukkan pandangan maksudnya menjaga kehormatannya. Ya. Jadi yang dimaksud ghaddul basar itu enggak jelajatan dia ke sana kemari. Nggak langsung. Tahu jelajatan? Kalau orang Kemanggisan tahu jelajatan. Apa? Jelalatan. Iya. Berarti salah. Lidahnya masih lidah sono. Oh iya masih lidah Palu. Saya bilang, apa? Jelalatan. Jelalatan bukan jelajatan. Gara-gara di Palu 23 tahun, L jadi J. Jelalatan. Jadi matanya nggak jelalatan. Kan banyak itu orang kan, udah begini nggak ada yang jaga pandangan. Itu dengan ghaddul basar. Termasuk laki-laki. Kalau kita baca surat An-Nur tuh, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihim. Itu ada ayat perempuan. Katakan. Ada ayatnya? Surah An-Nur ayat 31. Coba. An-Nur ayat 31 biar kita bisa langsung ke Al-Qur'annya. Nanti bisa dicek-cek. 31. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa dilihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka atau hamba sahaya Yang mereka Watabina ghairi ulil irbah. atau para pelayan laki-laki yang kedua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah wahai orang yang beriman pada kamu. Itu maksudnya begitu. Bidadari surga itu bukan kemana? Kita diperintahkan oleh Allah adalah untuk menundukkan pandangan kita, menjaga kehormatan kita, menutup aurat kita, jangan diperlihatkan kecuali kepada orang-orang yang tadi. Suami, ayah boleh, nggak ada masalah. Suami, maksudnya aurat kepalanya nggak pakai jilbab nggak apa-apa. Atau kepada ponakan-ponakan, kemudian kepada pembantu yang memang tidak ada keinginan sama sekali, kan ada tuh yang begitu modelnya. Tidak ada masalah. Artinya apa? Menjaga kehormatan. Itulah konsep ideal tentang perempuan. Ya, pandangan. Dan di dalam Kristen juga sama. Coba kalau kita lihat misalnya Bunda Maria, kita sebut Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah orang yang sangat luar biasa. Dia nggak pernah keluar dari mihrabnya. Yang kerjaannya itu dia bertasbih kepada Allah. Dan terlalu tertutup. Maka ada nggak? Kalau di Kristen kan ada Bunda Maria nggak pakai kerudung, ada nggak? Gambarnya itu pakai kerudung. Di dalam Islam dia menutup aurat. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Jangan perlihatkan perhiasan mereka kecuali yang nampak, yang apa-apa, muka dan tangan. Ini yang disebut dengan konsep aurat dalam mazhab Syafi'i. Yang disebut boleh memperlihatkan adalah muka dan tangan. Kata mazhab Hanafi tambah satu lagi, 2 kaki. Itu boleh terlihat, tetapi yang lain tidak boleh. Apa? Menjaga kehormatan perempuan. Pandangan. Seperti Siti Maryam.
Nah, Siti Maryam saking dekatnya sama Allah, dicintai oleh Allah. Lalu dipilih oleh Allah dan dimuliakan, diutamakan dari semua perempuan yang ada di dunia. Nanti yang akan menjadi Sayyidatin Nisa, yang menjadi koordinator perempuan-perempuan di surga nanti, itu Siti Maryam. Salah satunya adalah Siti Maryam. Ada Siti Khadijah, ada Masyitah, ada kemudian ada Siti Fatimah. Salah satunya adalah Siti Maryam atau Bunda Maryam. Kalau orang Kristen bilang Bunda Maria, kita bilang Bunda Maryam. Siti Maryam. Itu konsep ideal. Makanya kita kalau keluar, tutuplah semua, pandangan dijaga, dan berjalan dengan keadaan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Jangan main geprak-geprak kaki, biar kelihatan cincinnya. Kan kelihatan kita dulu kalau di ini kan, ya kita lihat begini. Mau beli apa, Bu? Mau beli buah-buahan. Ya, cincin. Itu memperlihatkan perhiasan, jangan. Apalagi menghentak-hentakan sesuatu supaya dilihat kita punya perhiasan, jangan itu. Kalau perlu ditaruh aja di rumah, simpan. Nanti yang disimpan dikeluarkan zakatnya, yang dipakai nggak keluar. Jadi emas yang kita kumpulkan, yang disimpan, yang keluar zakatnya, yang dipakai enggak nih, yang dipakai. Karena kita pikir supaya nggak keluar zakatnya, semua emas itu dipakai. Enggak begitu, yang dipakai yang normal aja. Normal, kan orang kalau pakai cincin 1 atau 2 nggak apa-apa. Ini semua tangannya dipakein, sampai kakinya juga, sampai semuanya digolong, Mbak. Bertanya, kok nggak keluarkan zakat? Saya pakai Ustadz semuanya. Dia nggak keluar zakatnya. Nah, yang terakhir adalah cirinya adalah wa kawaiba atraba. Dalam surat An-Naba ayat 33, coba dicek. An-Naba surat juz amma itu Anin naba'il azim. Ada tuh ayat 33. Apa artinya, Bu? Hah? Itu yang dimaksud nanti di surga kita, para perempuan ini itu termasuk sebaya nanti. Jadi nggak ada lagi yang tua. Semuanya sebaya dan sama dengan bidadari sebaya semua. Tadi yang saya bilang berapa umurnya? 16 tahun. Itu kalau 16 tahun lagi montok-montok itu. Kalau perempuan montok-montok 16 tahun. 16, 17, 18, kalau udah 30 tahun udah loyuk-loyuk. 30, 40, 50. Itu udah gemoy. Atau apa ya? Apa kalau gemoy itu? Lemes dan letoy. Tapi kalau 16 disuruh lari juga kuat kan. Kalau udah 25 tahun ada malas kan lari. 30 sama. Tapi kalau umur 16 tahun itu masih seger-segernya. Nah, nanti ibu-ibu dikembalikan ke umur 16 tahun. Enak nggak, Bu? 16 tahun. Wah, seger. Enak, nggak ada penyakit. Jadi di surga nggak ada kolesterol. Asam urat nggak ada itu. Apalagi darah tinggi nggak ada semua. Nggak ada penyakit. Jangankan penyakit, buang air besar aja kagak ada kok. Kenapa buang air besar nggak ada? Kotoran, bau. Najis nggak ada itu. Terus buang air kecil, apalagi air besar aja nggak ada, apalagi air kecil. Gimana kalau seandainya dia makan dan minum, dikeluarkan ke mana? Jadi ke keringat. Keringat baunya bau apa? Kasturi, wangi. Anda bayangkan itu. Dibayangin aja udah enak. Dibayangin aja udah enak. Oleh karena itu maka mari kita beramal soleh. Sekecil apapun amalan kebaikan kita, insya Allah akan investasi. Termasuk ini nih. Dari jam berapa tadi? Mulainya jam 9. Baca Yasin. Apalagi, Bu? Baca tahlil. Baca salawat. Ikut pengajian. Ini jam berapa sekarang? 11. 2 jam itu investasi akhirat. Kalau seandainya itu menjadi tabungan kita di akhirat pas ditimbang, amalan kita lebih banyak daripada keburukan kita, langsung dimasukkan ke dalam surga. Dalam surga kembali jadi umur 16 tahun. Kembali ke suaminya masing-masing, senang. Suaminya nggak pernah marah-marah. Dan istrinya nggak pernah minta uang belanja. Nah, iya untuk apa uang belanja? Orang apa yang diinginkan sudah ada. Semuanya penuh dengan kenikmatan. Dunia ini sementara, Bu. Sementara saja. Maka jangan uber dunia, karena sementara.
Maka disebut dengan dunia. Dunia itu artinya dekat, sesuatu yang temporer. Nggak lama lagi kita mungkin berapa tahun lagi mungkin akan menghadap Allah. Kalau udah lihat dari umur ya, itu akan menghadap Allah. Tapi jangan sampai menghadap Allah tanpa ada bekal. Maka perbanyak bekal, sedikit sekecil apapun, cari bekal. Setiap hari lakukan kebaikan. Misalnya salawatan, baca zikir subhanallah, subhanallah tiap hari kalau lagi bengong, baca Quran. Pokoknya isi hari-hari Anda dengan kebaikan. Kerja, misalnya mengajar, niatkan untuk mencari keridhaan Allah, dapat pahala. Jadi apapun yang kita lakukan, niatkan untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah ini akan memberikan manfaat kepada kita. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.